Indonesia, bangsa maritim yang didaulat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan bahari yang melimpah berupa ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam menunjang aktivitas antar pulau, keberadaan sebuah pelabuhan sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah Pelabuhan Belawan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Selain menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera, Pelabuhan Belawan ini juga pernah menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Hindia Belanda di tahun 1938. Seperti apa kesibukan yang mewarnai aktivitas di Pelabuhan Belawan ini? Mari kita eksplorasi bersama. Pelabuhan Belawan pertama kali beroperasi pada tahun 1915 dengan panjang dermaga 602 meter dan lebar 9 hingga 20 meter. Oleh pihak Belanda, Pelabuhan Belawan digunakan sebagai tempat standar berbagai jenis kapal, baik itu kapal kargo maupun kapal penumpang. Saat ini, Pelabuhan Belawan telah dikelola secara lebih baik dan profesional oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo I. Kita melihat bahwa sebetulnya Pelabuhan Belawan ini memiliki potensi yang bagus untuk menjadi salah satu pintu gerbang kegiatan ekspor impor di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera bagian utara. Oleh karena itu kita Pelindo punya program untuk mengembangkan Pelabuhan Belawan ini untuk mampu menjadi pintu gerbang ekspor impor Sumatera bagian utara dengan cara kita akan melakukan pengembangan terminal peti kemas. Upaya mewujudkan Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang ekspor impor dunia mulai dapat realisasi di tahun 1987 dengan dioperasikannya BICT atau Belawan International Container Terminal. BICT merupakan salah satu bisnis utama PT Pelindo I di bidang peti kemas untuk skup domestik dan juga internasional. Tentunya tidak mudah untuk menyediakan jasa pelabuhan yang terintegrasi, berkualitas dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Kalau kita bicara dari sisi pelayanan, barangkali mungkin dari sisi produktivitas, kalau dibandingkan dengan pelayanan di negara tetangga, jujur kita akui kita masih di belakang. Tetapi kalau kita compare dengan pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri, kita rasanya masih dalam level yang sama lah. Jadi memang kalau menurut saya problematika yang dihadapi Belawan itu sebetulnya hampir sama dengan problematika yang dihadapi pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, yaitu masalah fasilitas yang memang masih ketinggalan lah. Kemudian bisnis prosesnya juga yang masih perlu diperbaiki. Nah, kita harus mengejar mereka. Yang kita kejar pun kan lari juga. Mereka juga meningkat ya. Nah, ini menjadi tantangan terbesar kita, bagaimana kita bisa menyamai mereka, dan ini tidak mudah. Kuncinya kalau menurut saya di samping pembenahan fasilitas itu adalah pembenahan dari sisi sumber daya manusia. Di Pelabuhan Belawan ini juga terdapat pipa-pipa terpadu yang memudahkan dalam kegiatan pemindahan dan pengiriman CPO atau minyak kelapa sawit dari tangki penyimpanan langsung ke dalam kapal. Sebuah kebanggaan tersendiri, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas pipa terpadu ini. Di hari-hari tertentu, Pelabuhan Belawan ramai dipenuhi oleh hilir mudik ribuan orang dari kapal penumpang yang berlabuh di sini.
Kapal penumpang yang rutin bersandar adalah kapal KM Kelut yang dioperasikan oleh PT Pelni dengan jadwal keberangkatan 2 kali dalam seminggu. Kapal KM Kelut ini melayani rute pelayaran dari Medan menuju Batam, Tanjung Balai Karimun, hingga Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal laut masih menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat dalam bepergian. Apa saja alasan mereka dalam memilih moda transportasi yang satu ini? Kita saksikan bersama. Siti Hawa, Erliani Ginting. Haji Zulkifli Hasibuan. ke Batam. Ini banyak bawa barang, anakku kan mau ikut pindah. Lebih murah juga dari pesawat. Kita bisa lebih menikmati perjalanan menuju ke Batam gitu. Kalau misalnya naik pesawat kan lebih singkat, waktu juga lebih singkat. Lebih aman, ya, lebih aman dan enak, aman lah gitu. Cepat sampai, yang besok pagi udah sampai di Batam. Harga tiket mungkin karena habis lebaran mungkin agak melonjak sedikit ya. Tapi ya mau gimana. Belum pernah naik pesawat aja biasanya. Kan kami di kamar juga, di kelas. Dari tahun ke tahun masih begini aja. Dulu pun kita tahun 2010 berangkat ya gini juga, memang belum ada perubahan. Masalah demarkasinya, penempatannya kurang nyaman gitu, masih kurang nyaman. Di dalam tadi panas pengap ya kan, jadi terus keluar baru enak ya kan. Udah tuh antri ya, begitulah kalau naik kapal ini memang. Lokasi di sekitar pelabuhan kerap pula membawa berkah bagi para pedagang yang membuka usaha di sini. Seperti pasar keramik di Jalan Simalungun Belawan yang terkenal dengan aneka keramik impor dari berbagai belahan dunia. Iya, Pelabuhan Belawan ini bagi saya sungguh bagus lah. Udah saya nikmati, saya berkeluar tahun 75. Rasanya enak. Nikmat di Belawan ini, nggak ada gangguan maling, apakah nggak ada. Mudah, saya titip duit sama anak kapal. Seminggu kemudian anak kapal datang, ngasih barang sama saya, langsung saya ecer di sini. Nah itulah enak lah. Saya pun berkunjung ke rumah salah seorang warga Belawan, Ibu Ainun Saniah, pengrajin daur ulang yang cukup diuntungkan dengan adanya Pelabuhan Belawan. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih mendaur ulang juga nih Bu ya? Oh masih tetap lah. Sebagai warga yang menetap di kawasan Belawan, khususnya Pelabuhan Belawan, manfaat apa sih yang Ibu rasakan dengan keberadaan si pelabuhan ini? Kalau untuk saya pribadi ya selaku pengrajin daur ulang itu juga merasakan loh dampak positifnya. Karena kan ada beberapa turis itu diajak dari kawan-kawan lah yang anak-anak kapal gitu, yang kerja kapal kan. Diajak kawan-kawannya kemari ya belanja gitu, belanja barang-barang daur ulang. Misalnya kayak seperti sendal-sendal yang di depan tadi, tas agoni, souvenir-souvenir seperti ini gitu. Luar biasa lah dengan adanya pelabuhan ini. Udah pasti bagus gitu, dampaknya bagus lah untuk masyarakat. Lewat sejarah panjang dan penuh tantangan, pada akhirnya telah membawa nama Pelabuhan Belawan sebagai salah satu pelabuhan terbaik di negeri ini. Keberadaannya sebagai pintu gerbang perekonomian juga mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro.